Bang David Assalamualaikum. Official. Gimana kabar Bang David? Alhamdulillah sehat bang. Ya, gimana Bang? Maaf kemarin Apa? trouble lagi karena mungkin Mm-mm. dari sistem HP ya. Mm-mm. Makanya kalau udah terlalu lama gitu, tiba-tiba ada pemberitahuan kalau ponsel terlalu panas dan akhirnya mati sendiri. Kalau Oh, orangnya sih nggak panas, tapi HP-nya yang kalah. oke oke. Iya Bang, gimana Bang? Gimana tadi kelanjutannya dari yang kemarin itu? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Mungkin aku lebih senang ini sih kayak mustahil kalau kamu percaya dengan Al-Quran itu. Mm-mm. Yang dimaksud di belakang Bang Edis Ya. itu maksudnya kayak penjelasan untuk Bang Edis sendiri pengetahuannya seperti apa. Iya, jadi begini Bang. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ternyata apa yang dikatakan Al-Qur'an itu tidak akan mungkin bisa dipercaya oleh orang Islam. Dan bukan hanya orang Islam saja, setiap yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin percaya kepada isinya. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh. Siap-siap. Kalau saya pergi ke sebuah toko buku, oke? Kemudian ketika saya ada di toko buku itu, saya melihat sebuah buku yang mengatakan atau yang mengklaim bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Saya ulangi lagi Bang ya, ini ada buku nih. Buku ini mengklaim, buku ini menjelaskan segala sesuatu. Lalu Anda Oke. buka, coba, saya pengen bikin bakso yang paling enak. Apa? Ternyata nggak ada dikasih tahu bikin bakso yang paling enak. Berarti menurut Anda buku itu bohong nggak? eh Bisa jadi seperti itu. Itu Karena tergantung tidak dari sesuai dengan yang diklaim kan? benar. Nah, Benar. Tidak sesuai itu dengan yang sama, itu sebenarnya apa namanya ilmu tentang marketing. Cara contoh-contoh ilmu marketing itu misalnya toko serba ada, ya kan? Oke. Giliran kita tanya, Bang, ada nggak jual anu nggak jual apa namanya makanan anu nggak makanan monyet nggak? Oh enggak, katanya tuh serba tapi nggak ada gimana? Bang jual Ya, bensin? dengan Kagak. bahasa yang dilontarkan kan seperti itu. Betul. Jadi memang itu bahasa marketing. Nah, ada bahasa-bahasa marketing di dalam Al-Quran biar Quran tuh laku. Lalu Quran membuat klaim bohong dengan kata-kata bahwa kitab itu menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu. Bang, coba. Abang sunat kan? Muslim sunat kan? Sunat, sunat, sunat. Coba tanya sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, apa fungsi dari sunat? Nggak bakal tahu Quran itu apa. Makanya dari situ bang, makanya umat muslim akan berkata, kami beriman kepada Quran, kami beriman Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi, Iya, tapi itu bohong. iya, memang iya sih bang. Yang saya rasakan dulu tuh eh, baru pertama mungkin dikenalkan dengan eh, iman yang seperti itu tuh memang yang kita rasakan tuh hanya yang penting sholat, yang penting gerakan, yang penting tahu, tapi tidak melakukan apa yang benar-benar yang di dalam isinya itu gitu. Itu Iya. yang saya rasakan sekarang gitu. Oke, jadi Jadi intinya seperti Anda itu. sudah merasakan sendirilah ya bahwa Islam itu hanya ritualisme belaka yang sebenarnya tidak ada yang hampa gitu, betul nggak? Udah ngetik Benar, lagi deh teman. memang dari awal memang, ya memang memang dari awal perjalanan ya mungkin sebelum dikenalkan dengan benar-benar gimana sih isi Al-Quran yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana sih untuk menanggapi bagaimana benar-benar berjalan di dalam isi Al-Quran itu gitu loh. Dan Hmm, sebenarnya kosong semua gitu loh dalam arti apa fungsinya kita ini gitu loh. iya iya iya. Gak ada sebenarnya. Lalu sekarang alamatnya gimana nih bang? Alamatnya ke depannya gimana nih? Abang mau secara resmi meninggalkan agama Islam atau gimana?
Yang pastinya untuk kalau meninggalkan ya mungkin kita tetap ya mungkin dalam arti kita hidup di lingkupnya apa ya dalam arti ya susah juga sih Bang dalam arti mau ninggalkan Mayoritas apa yang muslim gitu sudah ya. ya bukan bukan mayoritas muslim juga dalam arti kita harus bisa menghormati sih dalam dalam arti itu di dalam kita berkemanusiaan setiap hari kita bertemu dengan sesuatu kita harus menghormati apalagi ke orang tua gitu loh Apalagi yang terutama takut takut nggak dapat warisan. Loh, sih bang kalau abang keluar nggak dari itu Islam sih nggak dapat warisan loh bang. Kalau anda meninggalkan Islam, nggak dapat warisan nanti. Dicoret dari kartu keluarga. iya memang memang sih karena Tapi tapi saya salut lah gini Bang David. Anda ini artinya sudah bisa berpikir atau berani berpikir out of the box begitu. Artinya Anda udah ngalamin jadi orang Islam ternyata cuman gini-gini doang, gini. Besok jam 3 Allah Akbar, iya gini jadi lagi, jam serasa 12 gitu gini bang lagi. Cuman contoh kayaknya gitu-gitu terus hidup ini ya nggak? jadi Betul nggak? contoh ya benar. Semisalnya aku gambarkan dengan seseorang ya. Hmm. Aku mau menjalankan kerja contohnya. Hmm. Ketika waktu jam kerja kita sesuai dengan misalkan disuruh jam 6 kita harus harus on time gitu loh. Tapi dalam arti itu nggak harus on time juga pun kalau kita memang benar-benar nanti berangkat jam 5 juga bisa. Yang penting kan nggak sampai melebihi jam 7 seperti itu. Kalau untuk sholat Tapi Bang, sendiri, coba ya kita bicara yang logis-logis lagi nih. ah, Waktu Anda dulu percaya sama agama Islam, sekarang kan Anda ini dalam tanda kutip sudah meragukan lah ya agama Islam. Pernah dengar asal usul sholat tuh gimana ceritanya? kalau dulu sih mungkin belum ya. Dalam arti kalau dulu itu mungkin diperkenalkan aja sih dengan kamu Pernah tuh dengar harus sholat. cerita Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, lalu dia disuruh sholat 50 kali sehari. Pernah dengar? Pernah ada cerita yang seperti itu. Cuman nggak Ah, begitu mengulik sih bagaimana sih sejarahnya gitu loh. oke. Asal usulnya tuh seperti Iya, apa gitu. jadi ceritanya gini. Jadi suatu saat Jibril itu membawa Muhammad menghadap kepada Allah. Nah, lalu Allah itu memerintahkan kepada Muhammad sholat 50 kali sehari. Nah, setelah itu kan Muhammad mau pulang kan? Nah, dalam perjalanan pulangnya itu dia ketemu Musa. Nah, Hmm. lalu Musa tanya, "Kamu disuruh sholat berapa kali? 50 kali sehari, nggak kuat kamu. Balik lagi," katanya. Balik lagi dia. "Ya Allah, terlalu berat." Ditawarlah jadi 45, balik lagi. Ketemu lagi sama Musa. Berat, balik lagi. Jadi Muhammad di pingpong kayak anu. Jadi Allah sama Musa main pingpong ya, Muhammad jadi bolanya kan. Nah, tapi yang mau jadi ini kita bicara logis ya. Memang kalau setiap orang yang punya nalar, pasti mereka tidak akan menganggap cerita itu sungguhan gitu. Tapi banyak orang Islam yang karena memang ya nggak pakai otaknya ya percaya aja gitu. Gini, coba kita bernalar. Manusia pasti perlu tidur, bener nggak? Pasti. Oke, Biasa tuh ya. kita bikin Kita kita baca. bikin dalam 24 jam manusia itu tidurnya 8 jam. Saya ambil kalkulator dulu ya. Nih, biar kita selidiki dulu cerita-cerita yang memang ya lucu-lucu dalam agama Islam. Satu hari itu 24 jam, oke? Oke. Hmm. Nah, kita kurangi, Bang. Untuk tidur itu rata-rata orang manusia tidur 8 jam ya. Maksimal. Ya, Kebanyakan 8 jam. segitu. Oke, 16. Jadi tinggal 16. Manusia perlu kerja nggak? Pasti. Pasti, manusia perlu kerja. Kira-kira jam kerja berapa rata-rata sehari? Tetap 8 jam. 8 jam. Kurangi lagi 8 jam. Sisa 8 jam. Itu kita anggap aja manusia itu nggak ngurusin anak, nggak ngurusin pakaian, ya kan? Nggak, pokoknya anggap aja bos, dia bos pokoknya. Ini orang udah bos ini. Kira-kira
waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, kira-kira yang nggak waras itu yang bikin cerita apa Allah? Coba. Yang bikin Yang bikin cerita pasti. Iya. Makanya cerita ini itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang memang menggadaikan akalnya di tukang loak. Memang dari ketika sisi saya ngomong gini memang keras Bang. Memang saya ngomong ini keras Iya. banget omongan saya ini. Tapi percayalah teman-teman, saya itu memberikan kepada kalian tuh sebuah nalar logika berpikir yang sehat gitu loh. Apa Allah bercanda waktu suruh sholat 50 kali sehari? Dia itu tukang bercanda apa bagaimana? Ya, jadi gini sih, yang pernah ada pembicaraan ya mungkin ya. Ini dari segi perjalanan gitu, Bang Edis. Pernah ada yang berkata tuh seperti ini, apa sih maknanya sholat dan artinya sholat yang sesungguhnya itu apa? Saya memang harus benar-benar tahu kan gitu loh. Dan di situ ada yang bilang sholat itu maknanya tuh ingat, kalau bahasa Jawanya tuh eling, tahu, harus sadar. Eling eling kue mbien bakul sego kucing. Ya, Jadi, silakan. jadi seperti itu. Kalau kita kebanyakan kita sholat itu harus menunggu dipanggil dulu baru sholat. Sedangkan Kalau saya baca Al-Quran Bang, yang dimaksud dengan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. iya, memang kalau Tapi kita tapi yang terjadi di tengah-tengah umat muslim, sholat itu gini. Yang umat muslim sendiri nggak tahu itu apa. Kenapa begini? Kenapa tangannya diginiin? Itu umat muslim nggak ada yang tahu. Selain ngarang bebas mereka nggak tahu. ya memang sih ya dalam arti memang gerakan itu nggak bisa untuk menentukan kita menuju kemana gitu. Tapi memang di segi perjalanan itu yang saya ambil dari sisi makna sholat itu tadi, ingat ketika kita selalu ingat di setiap kemanapun kita pergi, itu pasti kita akan mengurangi apa yang kata Bang Edis tadi di Mencegah dalam perbuatan Al-Quran, mungkar. mencegah perbuatan. Iya. Iya. Ketika kita hanya menunggu dipanggil hanya 5 waktu, selebihnya kita akan melakukan hal-hal yang Kejahatan. iya itu loh. Iya, Jadi makanya saya makna bilang, sholat itu makanya saya sesungguhnya bilang saya gini, Bang. Makanya saya bilang begini, memang yang terjadi kepada umat ini sekarang adalah umat Islam, mereka itu tidak percaya Al-Quran, mereka itu percaya kepada omongan ulama terhadap Al-Quran. Bang, menyambung cerita tadi ya, menurut siap. Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij dan juga di dalam surat-surat yang lain ya, Nah, malaikat Jibril itu naik menghadap Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi kalau Jibril naik menghadap Allah itu sehari dia, tapi 50.000 tahun di bumi. lebih lama di bumi daripada di sana. Makanya kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, harusnya sampai sekarang Muhammad belum balik. Apalagi cerita-cerita Muhammad di pingpong kan. Dari begini, terus balik lagi 45, ditawar lagi 40, balik lagi, terus dia di pingpong dia. Akhirnya sampailah kepada angka 5. Nah, setelah angka 5, Muhammad balik lagi, ketemu lagi sama Musa. Musa ngomong, balik lagi, Mat. Balik lagi, nggak kuat umatmu. Terus Muhammad ngomong gimana? Saya udah malu mau balik lagi ke sana, mau nawar lagi. Sebenarnya angka 5 itu didapatkan dari tawaran. Terus umat Islam bilang, sholat 5 waktu ada di Quran. Dari mana? Sholat 5 waktu itu ceritanya dari tawar-menawar itu, bukan dari dalam Quran. Seandainya memang sholat itu diperintahkan 5 kali sehari, harusnya waktu Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari, langsung Qurannya itu ditunjukin sama Allah. Nih, kamu suruh 5 kali nih menurut surat ini. Nih, suratmu ini kan firmanmu ya Allah, kamu suruh lihat. Kok kamu menyuruh 50 kali gimana? Kalau memang
perintah 5 waktu itu ada. Nggak ada, dalam Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu itu. Iya, Nggak ada. memang. Memang sih Bang, nggak ada. Yang ada itu malah kita disuruh berfirman dan bertakwa kepada yang satu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu yang saya ambil tuh di surat Al-Ikhlas itu tadi. Qul huwallahu ahad. Qul katakan, Muhammad katakan bahwa Allah itu satu. Bahwasanya memang iya, segala Ya, sesuatu itu kalau satu saya juga satu, Bang. nah iya memang. Saya juga satu. Benar, benar. Jadi banyak orang tidak memahami apa maksudnya satu itu. Sebenarnya gini, Bang. Iman-iman yang ada dalam Islam itu sebenarnya diambil dari Bible. Ada satu hukum yang terutama di dalam Bible itu. Itu pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ya, tauhid. Ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu bertanya. Dia bilang begini, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Apa kata Yesus? Yesus mengutip ulangan itu dalam kitab Taurat. Shema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel. Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang terpenting itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah segala hukum itu bergantung. Nah, di situ kan ada kata-kata Esa. Nah, Esa itu apa artinya? Esa itu bukan satu telur. Atau satu gelas atau satu. Esa itu maksudnya itu satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia, itu maksudnya. Benar. Saya satu kan? Ya satu, tapi banyak yang seperti saya ada masalahnya. Contoh Bang David seperti saya, ya kan? Hidungnya ada satu, matanya dua. Artinya ada yang mirip dengan saya. Nah kalau Tuhan di dalam Bible atau Adonai atau Yahweh itu dikatakan dia Esa. Maksudnya itu dia itu satu-satunya dan tidak ada yang seperti dia. Maksudnya untuk membedakannya dari para dewa-dewa lain, daripada Tuhan-Tuhan lain, daripada Allah bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti dewa-dewa Mesir, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh bangsa-bangsa lain, gitu maksudnya. Memang benar sih Bang. Di Al-Quran juga dikatakan juga laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dia dan tidak ada yang bisa untuk setara dengan dia. Iya, makanya sebenarnya begini Bang, itu sebenarnya hampir semua yang ada di dalam Al-Quran itu, masalah iman-iman itu semua diambil dari Bible. Dan orang Kristen, orang Yahudi itu bukan ajaran baru, itu udah ada semua dalam Bible. Iya, kalau dari asal usul sih memang iya Bang. Makanya kita bertauhid itu kan biar tahu asal usul kita dari siapa. Sorry tadi yang nelpon. Jadi gini, jadi di dalam Bible ya, Bapa di surga atau Adonai itu, Yahweh atau Yehova itu sudah menyatakan keberadaannya, menyatakan dirinya bersama-sama umat manusia, hadir dia di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu disebut sebagai anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal di sini Bang, bukan berarti seperti pemahaman orang Islam. Siapa bidannya, siapa istrinya, bukan gitu. Anak itu berbicara soal hubungan. Ada bapak, ada anak. Artinya ada hubungan yang khusus, spesial gitu loh. Antara anak dengan bapak. Gitu loh, karena anak itu mengejewantahkan bapak. Gitu loh. Nah, makanya bagaimana Tuhan yang Esa itu, bagaimana Tuhan yang menyertai manusia itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana dia menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang mati, melenyapkan air mata dari mata orang-orang.
dengan perantaraan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Begitu. Ya, memang Nah, bagi makanya Yesus tuh disebut sebagai Immanuel atau Tuhan yang beserta manusia, beserta kita, Immanuel, Allah yang beserta kita. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. iya iya Bang. Beda, Yesus itu bukan Bapa di sorga. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi tetap Begitu. kalau menurut Bang Edis, kalau Yesus sendiri itu sama nggak seperti kita ini manusia? Ada bedanya. Kalau kita berbuat dosa, Iya. kalau Yesus tidak berbuat dosa, Yesus itu adalah sampel manusia yang sejati. Supaya kita itu semua harus mirip sama dia. Jadi kalau menurut Bible, ini menurut Bible, kita bicara dogma ya Bang ya. Ini kalau udah bicara dogma kan kita nggak bisa membuktikan. Karena itu dogmatika. Gini, menurut Bible, manusia itu diciptakan menurut gambar dari sang penciptanya. Makanya Adam Oke. itu dia dibentuk sesuai dengan gambarnya atau rupanya Tuhan. Mm-mm. Jadi sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan itu ada di dalam diri Adam itu pada mulanya. Siap. Tetapi Adam tuh jatuh dalam dosa. Iya memang sih Makanya Bang, dia karena mati. Makanya dia mati. iya. Begitu mati dan gak hidup lagi. Artinya jadi kembali menjadi debu. Begitu. Nah, karena Adam yang pertama itu gagal, lalu ada Adam yang kedua. Yesus tuh disebut sebagai Adam yang kedua. Oke. Nah, sebenarnya Bible itu ingin supaya manusia itu mirip kayak Yesus. Supaya masuk kepada hidup yang kekal. Supaya hidup selama-lamanya. Mm-mm. Bagaimana menjadi manusia yang sempurna, bagaimana menjadi gambar Allah yang sejati, contohlah Yesus. Jadi Yesus itu berusaha mengambil pekerjaan untuk menciptakan manusia baru. Yang sesuai kembali ke fitrahnya gitulah kalau bahasa Islamnya itu. Untuk memulihkan kembali manusia itu kepada fitrahnya dahulu kala sebagai gambar dari Allah. Pengejawantahan dari Tuhan begitu loh. Kalau untuk bahasa fitrah sendiri, kalau menurut Bang Edis tuh di zamannya kayak Yesus tuh sama sekarang sama nggak Bang? Untuk fitrah bagi manusia? Ya Kayak harusnya kita, seperti kayak Yesus. Bang Edis. Hidup seperti Yesus hidup gitu loh. Mengasihi sesama manusia, tidak berbuat jahat, tidak melakukan dosa, hidup kudus begitu, tidak bercela. Tetapi kan nggak ada manusia yang sanggup. Nah, Ya. makanya orang Kristen itu karena menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamatnya, makanya tidak diperhitungkan kesalahannya. Tidak dipandang dosa-dosanya, tetapi ditutupi oleh Yesus begitu loh. Jadi Yesus itu karena melalui satu orang yaitu Adam yang pertama. Jadi semua manusia telah berbuat dosa dan karena Adam yang kedua yaitu Yesus, maka semua manusia itu tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya. Jadi Jadi termasuk pelanggaran datang oleh satu orang yaitu Adam yang pertama, tetapi pembenaran atau kebenaran atau ya, penyelamatan datang oleh Adam yang kedua yaitu Yesus. kalau bahasa sekarang kan reinkarnasinya gitu ya. Seperti itu Bang. Reinkarnasi bukan reinkarnasinya Adam, enggak. Beda. Yesus Bukan. bukan Ya. seperti Adam, enggak, beda. Jadi beda sifatnya tapi untuk perwujudannya tetap kan. Dalam arti maksudnya gitu kan. Dalam pengertian daging, ya, daging dan tulang sama seperti kita. Makanya Yesus tuh sungguh-sungguh manusia, dia, sungguh-sungguh manusia dan juga Tuhan juga di saat yang sama, gitu. Oke, oke. Jadi yang Cuman banyak dimaksud orang tidak mengerti Tuhan itu apa, gitu. ya, ya makanya itu Bang. Gitu. Kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti apa sih? Maksudnya Tuhan itu kan intinya begini Bang, biar kita nggak terlalu berat juga bahasan kita. Intinya oke begini, siap. kalau Anda selama ini masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpin, masih menjadikan Muhammad sebagai suri toladan, masih mengikuti Muhammad, itu
Anda pasti akan melangkah ya di jalan yang gelap. Kenapa saya katakan melangkah di jalan yang gelap? Karena Muhammad yang Anda ikuti, Muhammad yang Anda jadikan pemimpin itu sendiri, dia tidak menuju kepada hidup yang kekal itu. Muhammad sendiri dia takluk kepada maut. Itu tanda bahwa dia bukan orang benar. Iya. Tetapi Yesus tidak takluk kepada maut. Makanya Yesus itu mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara kematian itu, membuktikan bahwa apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya itu dapat kita pegang gitu loh. Jadi ketika Yesus ngomong tentang dunia-dunia kosmik, ketika Yesus ngomong tentang hal-hal yang metafisik, itu bisa kita percaya. Karena dia sendiri bangkit. Kebangkitan orang mati itu kan hal-hal yang kosmik dan ajaib. Coba bang, kalau kita bicara secara logis, ada nggak orang mati hidup lagi? Nggak bisa. Iya, kalau Secara gitu secara jasad nggak bisa. nggak bakal Secara bisa. nggak bisa. Itu hanya hal-hal yang metafisik, hal-hal yang supranatural, betul nggak? Iya benar juga. Nah, ketika Yesus berbicara hal-hal yang supranatural, itu bisa kita pegang. Tapi kalau Muhammad cerita hal-hal supranatural, ya gimana bisa kita pegang? Orang dianya sendiri aja di kuburan gimana? Jadi cerita Muhammad tentang di dalam kubur nanti ditanya man robuka, itu semua nggak bisa diverifikasi, gitu loh. Karena dia sendiri itu ada di alam maut, Iya sih. Tapi kalau gitu. menurut Bang Edi sendiri dari sejarah kenabian dan kerasulan itu sendiri eh, untuk segi perjalanan itu apakah kita itu harus bisa sama seperti mereka gitu loh. Sama seperti maksudnya? Yes, kayak cerita contoh kenabian lah dalam arti kerasulan kayak Yesus juga kan termasuk kalau dikatakan ya buat orang Islam tuh Isa Nabi juga walaupun Ya, dikatakan Yesus di dalam Bible itu juga nabi. Yesus juga iya rasul. Cuman banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi, tapi lupa memberitakan Yesus yang manusiawi. Padahal Injil itu ada 4. Injil Matius, Markus, Lukas itu bicara mengenai Yesus yang manusiawi. 3 kali itu. Kalau bicara Yesus yang ilahi itu dalam Injil yang terakhir, Injil Yohanes. Nah, banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi sama orang Islam. Padahal Yesus yang manusiawi dulu seharusnya yang diberitakan kepada orang Islam. iya benar. Kenapa bisa Jadi 3 kali itu? Karena yang pemberitahuan tentang Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu sangat penting. Begitu. jadi kalau saya lihat dari segi bahasa sih apa bedanya dalam beragama itu ya? Bedanya begitu Bang. Kalau Kristen itu jelas mengikuti Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang masuk kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kan agama ini kan ke situ Bang. Muaranya kan ke situ. Kepada hidup yang kekal. Kita percaya kepada keabadian itu. Benar nggak? Iya juga sih. Ya itu pasti Kalau bang. coba Bang, kalau misalnya ini ada lagunya Ahmad Dhani itu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya kan? Jadi gini Bang, Tapi kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, sekarang kita nikmatin hidup ini Bang, party kita. Iya, tapi party kita. kebanyakan Ngapain? kebanyakan bang ya. Maaf maaf, mohon maaf. Aku tidak untuk saya sendiri orang nggak tahu apa-apa dalam arti beragama pun tidak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah saya mendengar atau melihat seseorang yang benar-benar berjalan di tujuan yang itu tadi satu itu tadi kayak oh iya jadi orang kebanyakan itu tujuannya itu hanya ke surga tapi bukan ke yang satu siapa sih yang Esa itu tadi loh yang saya katakan bang Iya, iya makanya itu kata Yesus gitu loh. Supaya mereka ada di dalam kita, supaya kita satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu dan mereka juga ada di dalam kita supaya kita satu. Itu seperti itu. iya hanya itu
Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kan kita berbicara tentang, makanya namanya itu kalau dalam Bible tuh Hayah, Yah, itu maksudnya dia sang hidup, yang Ah, maha ada, yang hidup gitu. Jadi sumber kehidupan gitu loh Bang. Kalau kita kan yang beragama ini kan kita percaya Bang, dengan kehidupan setelah kematian. Nah beda dengan orang-orang yang ateis. Kalau orang-orang ateis, mereka itu tidak percaya dengan kebangkitan. Kalau orang udah mati ya mati aja, nggak ada kehidupan setelah kematian, itu nggak ada. Makanya orang-orang ateis bedanya dengan kita. Hidup ini ibarat kata kita berjalan di suatu terowongan, terowongan panjang, ya kan? oke. Nah, bedanya kalau kita yang percaya dengan kebangkitan, kita punya harapan di ujung jalan sana. Ah, Nah, kalau orang ateis enggak. Kalau orang ateis percaya bahwa hidup ini ya begitu aja gitu. Ya begitu aja, mati ya udah kayak ayam, mati sudah jadi debu udah gitu. Nggak ada kehidupan itu setelah kematian, omong kosong. Kalau kata orang-orang ateis gitu. ya memang sih Nah, dalam perjalanan itu kan sehubungan sebentar Bang, sedikit nih. nggak siap, siap. Sehubungan ada contohnya. Ini ada contohnya nih. Contohnya Oke. yaitu Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, terus sekarang kan orang pada ngomong, itu kan omong kosong, itu dongeng-dongeng. Masalahnya ya ini yang menceritakan tuh para saksi mata. Murid-murid Itu Yesus kalau menjadi saksi atas semuanya itu. kalau menurut Bang Edi sendiri yang dimaksud bangkit dalam kematian itu bangkit secara jasad apa Iya, secara secara rohani? Bible berbicara Yesus bangkit secara fisik. Secara Tetapi fisik. ketika Yesus bangkit dikatakan dia tidak menggunakan lagi tubuh yang seperti kita ini. Oke. Nah, namanya tubuh kebangkitan. Nah, itu juga masih satu yang debatable di dalam kekristenan. Apa itu tubuh kebangkitan? Karena ya kita hidup 2025 kita nggak megang kan. Tapi dalam Bible, kalau kita baca Bible, tubuh kebangkitan itu dia itu tidak memerlukan makanan untuk hidup. Ya nggak tahu lah kita jenisnya. Abang pernah lihat hologram? Nah, Pernah lihat hologram nggak? hologram, iya hologram itu kan seperti duit gitu Bang. Koin gitu kan. Bukan. Bukan. Hologram itu kayak macam orang begitu, tapi Anda pegang gini ya nggak kena. Oh, kayak bayang. Saya pernah main ke satu tempat di, kalau Anda klik itu namanya, kalau Anda klik di ini namanya Sphere, namanya Sphere. Oke, oke. Sphere itu di daerah Las Vegas di Amerika Serikat ya. Itu saya pernah lihat itu hologram itu. Jadi dia bener-bener manusia begitu. Tapi kita pegang gini nggak nempel dia seperti kalau kita bahasa Hmm, kita arwah begitu. Tapi ya itu kan iya, iya. teknologi. Ya kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang saya maksudkan begini, kebangkitan Yesus itu diberitakan oleh murid-murid, diberitakan oleh para saksi mata. Mereka sampai eh, menggebu-gebu memberitakan itu. Bahkan mereka rela mati memberitakan itu. Bahkan di dalam Bible dicatat memang pemberitaan Injil itu adalah seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Oke. Gitu. Nah, sekarang apa alasan kita mau percaya kan gitu? Kan makanya kan saksi mata berbicara tentang saksi mata. Bagaimana Yesus disalibkan, lalu menampakkan diri, bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri kepada muridnya si A, si B, si C, si D, si D, dan seterusnya. Ada juga muridnya yang tidak percaya, menganggap itu semua omong kosong. Yesus menampakkan diri kepadanya. Coba cucukkanlah Eh, tanganmu dan jarimu, kalau katakan. kalau menurut Bang Edi sendiri nih ya, Hmm. dalam eh, kalau di cerita di dalam Al-Quran itu kebanyakan kan yang diperintahkan itu kebanyakan kan Muhammad di situ kan. Nggak ada bang. Yang paling banyak diceritakan Al-Quran tuh Musa. Musa. Iya, Muhammad tuh cuma disebut 4 kali bang dalam Quran. Hmm. Bahkan ya kalau kita merujuk, tapi terlalu dalam itu abang belum sampai ke situ. Jadi kuat dugaan ya
ada seorang peneliti, ya sebenarnya ini bukan kajian baru dalam dunia sarjana ya, sarjana Islam. Al-Quran itu diduga kuat itu merupakan naskah-naskah Kristen yang menyimpang dari ajaran Kristen. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari kata keryana. Itu dari bahasa Aram. Orang Islam nggak tahu bang arti Quran itu apa. Coba Anda tanya sama ulama-ulama Islam apa arti Quran. Nggak tahu mereka. Mereka cuma main tebak-tebak buah manggis. Iya. Satu bilang Quran itu artinya qiraah, bacaan. Satu bilang artinya mengumpulkan. Satu bilang artinya Quran itu udah dari sono namanya Quran. Banyak itu pendapat-pendapat itu. Pendapat semua tapi pendapat. Jadi Quran itu kalau menurut para ahli yang yang netral begitu, yang tidak memihak, tidak berbicara tentang agama, itu berasal dari bahasa Syria atau bahasa Aram, dari kata keryana yang artinya itu liturgi. Apa buktinya? Ada ditemukan satu ayat di dalam Al-Quran itu, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif Lam Mim itu. Iya. Nah Alif Lam Mim itu orang Islam gak ada yang tahu itu. Sampai jungkir balik gak bakal tahu itu orang Islam itu apa. Ternyata itu bacanya bukan Alif Lam Mim. Itu bacanya itu Alem. Apa arti Alem? Alem itu adalah sebuah kosakata bahasa Aram, bahasa Syria, yang artinya itu heninglah. Jadi kenapa heninglah? Karena kebaktian mau dimulai. Begitu loh. Ketika kebaktian mau dimulai, maka tenanglah, heninglah. Begitu. Heninglah. Karena hendak mau disampaikan firman Tuhan. Kalau ditanya sama orang Islam, nggak tahu orang Islam. Itu ada satu buku yang sangat bagus membahas itu, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran gitu. Tapi kenapa bisa jadi bahasa Alif Lam Mim? Memang apa Ya, di jadi dulu itu nggak ada harokat, Bang. Tulisan itu dulu nggak ada harokatnya. Iya, benar. Harokat yang ada dalam Al-Quran sekarang itu merupakan tambahan di kemudian hari. Makanya kalau abang belajar Al-Quran, abang akan dengar cerita-cerita qiraatul sab'ah, tahu nggak? 7 bacaan yang berbeda. Belum, Bang. Belum sampai juga. Itu ada yang bilang 7 bacaan berbeda, ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Itu sebagai satu indikasi bahwa Al-Quran itu tergantung siapa yang ngasih harokat. Makanya bacaannya beda-beda. Ini kajian-kajian di para sarjanawan ini. Sarjana. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran sampai sekarang bahkan itu ditemukan kurang lebih ada 34 versi Al-Quran dari seluruh dunia ini. Itu informasi itu nggak dipercaya sama orang-orang Islam awam. Tapi kalau pakar-pakarnya agama Islam mengakui itu. Bacaan Quran yang berbeda-beda. Kalau Islam awam ditanya bacaannya sama. Tapi kalau itu ada bukti-buktinya juga, direkam juga di dalam hadis itu. Pernah ada satu riwayat waktu itu Umar bin Khattab atau siapa atau Abu Bakar begitu ya, dia sholat kan. Terus ada sahabat bacaannya tuh lain. Nah hampir saja kerah bajunya itu diseret sama Umar bin Khattab karena bacaannya beda. Tapi karena lagi sholat ditahan-tahan sama dia. Nah setelah selesai sholat didamprat itu sama Umar. Ternyata orang itu ngomong, saya begini, saya mendengar bacaan dari Nabi. Enggak, saya dengarnya begini. Lalu datanglah Muhammad. Memang begitulah Quran diturunkan. Ada itu riwayat itu. Bacaan yang berbeda-beda. Makanya ada 7 bacaan Quran gitu.
Itu sebenarnya satu indikasi bahwa Quran versi mentahnya itu memang nggak ada harokat. Makanya sebenarnya kata jahanam dengan jahim itu, kan ada Jahim ya. jahanam, ada jahim. Iya, Itu jahim. sebenarnya cuman orang salah ngasih harokat itu. Sebenarnya sama itu. Yang jahim itu versi salahnya. Versi benernya jahanam. Sadis ya itu namanya. Jahanam itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani. Dari kata Gehinom. Sebenarnya bahasa Yunani juga ngambil dari bahasa Ibrani. Jadi ada satu lembah. Lembah itu bahasa Ibraninya itu lembah bahasa Ibraninya itu gay. Gay. Iya. Nah, Gay Ben Hinom dalam bahasa Ibraninya. Ini kita bicara teknis akademis ya. Kalau kayak begini nanti kalian nggak nyampe ini. Dulu di Israel ada satu tempat penyembahan dewa atau penyembahan Molok. Nama Tuhannya atau nama dewanya itu Molok. Nah, Molok ini, cara mereka menyembah Molok ini, mereka itu membakar anak-anak manusia di hadapan dewa Molok ini. Nah, ketika orang Israel datang, bangsa itu kan dimusnahkan sama orang Israel yang tinggal di tanah orang Kanaan itu. Karena Tuhan melihat kekejian yang sangat luar biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di mata Tuhan, bangsa yang dahulu mendiami tanah Kanaan itu bangsa yang keji, pembuat kejahatan. Nah, sama Tuhan dimusnahkan dengan tangan orang Israel. Nah, ketika orang Israel masuk, lalu orang Israel itu menajiskan tempat itu. Maksudnya ingin membuat tempat itu menjadi tempat yang najis. Nah, dibikinlah itu jadi tempat bakar sampah, bakar mayat, bakar bangkai. Nah, dijadiin Iya. itu. Nah, tempat itu punya seorang yang namanya Hinom. Yang Oke. punya kebun itu atau tanah itu namanya Hinom. Makanya dinamakan lembah anaknya Hinom. Geh Ben Hinom bahasa Ibraninya. Lalu itu diserap ke dalam bahasa Yunani jadi Gehinom. Nah, dicolong sama Al-Quran jadi Jahanam. Kalau orang Islam cerita ngedongeng. Kalau orang Islam ngedongeng. Jahanam itu ada 7 tahapan. Tahap yang pertama ada jahim, ada jahan yang paling dalam namanya jahanam. Padahal nggak usah ngehalu, tempatnya sana. Kamu beli tiket pesawat, pergi ke Yordan, tembus ke Israel. Kalian lihat langsung tempatnya di situ. Itu tempatnya di situ. Jahanam tuh di situ. Tempat pembakaran sampah dan tempat penghukuman atau pembuangan mayat-mayat yang dihukum mati. Nah, Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai sebuah analogi penghukuman. Oke. Gitu loh. Makanya kalau kita belajar akademis tuh ada di situ tempatnya itu. Kemudian ada di dalam Bible satu ayat yang mengatakan disitulah ulatnya dan ininya tidak mati-mati. Tapi ternyata itu ayat tambahan. Itu ayat tambahan dalam Bible itu. Itu kenapa bisa ditambahkan gitu Bang Edi? Dalam Ya, arti jadi kalau kita bicara akademis ya, memang Bible ketika dia disalin ulang, disadur ulang, kadang-kadang ada ayat-ayat yang ditambahkan oleh penulis sendiri. oke. Dan itu kalau Kristen mengakui yang kayak begitu diakui. Tuh, makanya kalau ada pendeta yang ngaku-ngaku melihat ada itu ayat tambahan. Itu aja. Karena ada pendeta yang ngaku-ngaku ada ulatnya tidak mati-mati begitu. Kalau menurut Bang Edi sendiri, tambahan itu sesuatu hal yang biasa atau yang Enggak, kurang? itu tidak mengubah sama sekali iman kekristenan. Pondasi dasar kekristenan itu tidak berubah sama sekali. Tetap inti dasar kekristenan itu tidak berubah, tetap benar gitu. Kristen itu tetap benar. Walaupun ada
ketika Bible itu disalin ada kata-kata yang berikutnya ada. Makanya kita gunakan yang namanya ilmu hermeneutika atau ilmu perbandingan naskah. Jadi naskah yang sekarang kita bandingkan dengan naskah yang terawal gitu. Cara mengujinya begitu. Jadi nanti kita akan dapatkan mana ayat-ayat yang dia orisinil. Gitu. Jadi itu tetap nggak masih masalah. ada, Itu di dalam masih tetap kajian-kajian ada. Kristen kalau sekolah teologi itu dibahas. Itu nggak apa-apa dalam Kristen itu biasa kayak begitu. Oke, siap. Gitu. Tapi intinya kekristenan itu tetap benar, Bang. Artinya kekristenan itu tetap sesuatu iman yang dapat dipercaya. Maksudnya iman yang benar, pengajaran yang benar gitu. Karena saya udah pelajari, Bang, banyak agama saya pelajari, saya baca Bible Quran saya baca. Oke. Kesimpulannya tetap seperti itu, enggak langsung Islam jadi benar. Kan banyak orang menggunakan ini loh, Bible nih berubah, ada Iya. tambahannya, nih, berarti Islam benar. Nah, itu kesimpulan yang goblok. Gitu. Ya memang kita harus bisa memahami semua, dalam arti nggak hanya Al-Quran, semua kita harus bisa pahami. Dari segi iman gitu kita bisa tahu gitu loh, perjalanan yang sesungguhnya itu seperti apa sih, asal usulnya. Iya, makanya kita itu gini, Bang. Artinya gini, kalau kita sungguh-sungguh mau menghabiskan waktu kita, mendedikasikan diri kita mempelajari sesuatu, kita akan dapat jawaban. Sesuai apa yang tertulis di dalam Bible, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Gitu. Benar, bahasa kejarlah daku, temukanlah aku, jika kau sudah temukanku. Barang siapa yang menanyakan aku dengan sungguh-sungguh itu. Iya, Seperti itu, Bang. siap. Ya sama, Bang, sampai sekarang juga sama. Saya juga seperti itu. Setiap orang juga ada perjalanan kerohaniannya kan. Iya, benar Bang Idris. Iya. Kalau saya berharap ya kadang-kadang saya dalam renungan saya gitu, dalam kesendirian saya merenung gitu. Coba saya itu punya satu keinginan saya. Coba Tuhan, coba berbicaralah kepada saya dalam mimpi. Tapi sampai sekarang belum pernah. Belum pernah. Kenapa Itu kok bisa keinginan nggak? saya. Nggak Coba pernah? coba Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi. Tapi belum pernah kesampaian sampai sekarang. Tapi sudah kesampaian sih kalau menurut saya Bang Idris. Belum. Kalau maksudnya kalau berbicara ya kan banyak orang, kan sekarang juga banyak loh orang kayak gitu, Bang. Tuhan berbicara kepada saya. Maksudnya jangan dikit-dikit Tuhan berbicara kepada saya gitu loh. Karena banyak orang begitu. Tuhan berbicara kepada saya. Padahal yang berbicara itu Tuhannya sendiri. Ya, kan banyak orang seperti itu, Bang. Iya. Banyak orang yang dengan mudahnya berkata, Tuhan tadi malam berfirman begini, begitu. Ya kita harus hati-hati lah, begitu. Siap. Nah, siap Bang Idris. Oke. Oke, Terima gitu kasih ya. Bang Idris ya. Sama-sama, Bang. Edukasinya, makasih. Tumben ini nggak putus ini. Biasanya sudah macet-macet nih biasanya. Ya, berarti diizinkan lebih untuk ngobrol sama Bang Idris. Tapi memang kemarin tuh aku lagi di Bali kan, di posisi di negara. Di situ memang siangnya mau berangkat ke Denpasar. Sekarang ini di Denpasar posisinya. Sekarang di Denpasar. Jadi setiap 2 minggu sekali ke sini Bang, ke Bali gitu. Denpasar. Macet ya, Denpasar ya. Macet Bang. Sangat Macet. macet. Ya, macet lah Bali ya. Apa-apa juga udah mahal katanya ya. Asli mahal Bang di sini. Tapi kalau untuk makanan sih masih standar aja sih. Masih banyak yang standar Bang. Soalnya dari Jawa pun banyak yang masuk ke sini jualan. Jadi harganya agak standar sih. Iyalah, udah enak di Indonesia itu teman-teman. Sudah negeri, betul kata Kus Plus itu, kepingan surga lah. Cuman yang bikin Indonesia itu jadi runyam ya petinggi-petinggi negaranya. Yang tukang korupsi. Diembat semua sama mereka gitu loh. Ya, Tapi kan nanti jadi ngomongin politik lagi. nggak perlu lah, nggak perlu. Oke lah gitu ya Bang ya. Ya siap, makasih Bang Idis ya. Oke, Kasih. oke.
Saya turunkan dulu ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman sekalian, ternyata kita ngobrol-ngobrol tidak terasa waktu sudah jam berapa ini teman-teman. Saya sudah hampir 2 jam setengahan lah ya, kurang lebih 2 jam setengahan. Bagaimana teman-teman, kita rehat dulu ya teman-teman ya. Rehat ya. Lanjut. Ya, saya juga perlu istirahat, rehat lah teman-teman. Rehat lagi ya kita ya. Nanti malam lah mudah-mudahan kita lanjut lagi, oke teman-teman ya. Rehat, oke. Makasih yang sudah mau mengizinkan mau rehat. Teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, di akhir acara sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, saya ada program mendirikan rumah apologet ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya. Tuh ada kolekte rumah apologet. Ya, mudah-mudahan nanti kalau udah ada rumah apologet, kita bisa banyak mendirikan program-program. Ada program PA, pendalaman Alkitab. Ada program ya disitulah semua lah ya. Kita nanti berbicara mengenai eksegesis, kita berbicara mengenai iya juga kita nanti undang lah bintang-bintang tamu ya yang ngerti Bible. Kan teman-teman rindu nih, Bang, kapan Bang kita ini ada PA pendalaman Alkitab ya. Besok lah. Ini rumah apologetnya saja belum ada. Bagaimana kita mau melaksanakan program-program ya. Banyak program-program yang masih terkendala teman-teman ya. Juga ya banyak hal lah. Saya nggak bisa cerita sama teman-teman. Banyak yang mau saya ceritakan cuman nggak bisa saya ceritakan secara publik ya. Jadi kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support ya di yang ada di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga bisa support di ada tulisan itu ya, tulisan berjalan. Teman-teman bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja teman-teman siaran untuk siang hari ini. Mudah-mudahan nanti malam kita siaran kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan terus-menerus menyertai kita, memberikan kita hikmat sehingga kita mampu hidup sesuai dengan keinginan atau firman-Nya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Shalom. Korelasi terjemahan itu untuk tujuan akademis, ya. Jadi kalau